Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita bisa kembali bermuajahah bersama Ustaz kita Ahmad Jailani dalam pembahasan masih dalam tafsir pilihan dari Al-Bukhari, hadis pilihan Sahih Al-Bukhari di dalam kitab Taisir fi Fiqhil Mudik. Lanjutan dari pembahasan yang kemarin, insya Allah nanti akan segera kita bahas bersama Ustaz kita Al-Fatih Ahmad Jailani. Baik, Ustaz, sepertinya antum karena lagi safar tadi ya, nggak apa-apa Ustaz, nggak buka kamera gitu ya. Baik, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ahmad Jailani, waktu dan tempat kami persilahkan. Oleh tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل يجهل علي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Ikhwani wa akhwati, teman-teman hadirin fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kembali kita mengkaji hadis ya, kalam mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di dalamnya ada kalam mulia para sahabat radhiyallahu anhum. Dan di sini kita mencoba mengkaji juga penjelasan dari para ulama yang dihimpun ya oleh Az-Zabidi ya, seorang ahli hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Imam Bukhari dari Sahih Bukhari yang dipilah dan diambil sesuai dengan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Salat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita selalu terpaut hati kita kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah mentakdirkan kita untuk bisa berjumpa dengan beliau di surganya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian hadis kita, dan hadis kali ini berkaitan dengan ma'murat wa manhiyatu Nabi Nabawiyah. Jadi perintah-perintah dan larangan-larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. Anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma qala amarana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Amarana bittiba'il janaiz wa iyadatil marid wa ijabati da'i wa nasril madlumi wa ibrari al-qasami wa raddis salami wa tashmitil atisi wa nahana an aniyatil fiddah wa khatamil dhahabi wal hariri wad dibaji wal qasiyyi wal istabraq. Ya. Jadi dari Al-Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma. Jadi Al-Barra ini nama lengkapnya adalah Al-Barra ibnu Azib ibnu ibnu Al-Harith ibnu Adi ibnu Jism Al-Awsi Al-Ansari ya.
beliau memiliki nama kunyahnya Abu Ammarah, ya. Abu Ammarah. Beliau orang Ansar, ya, berarti orang Madinah, ya, Yasrib. Beliau sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah meriwayatkan sekitar 305 hadis. Ya. Jadi beliau ikut juga di perang Uhud, kemudian juga di perjanjian Hudaybiyah juga ikut, ya, dan juga ikut di ikut perang bersama Nabi sekitar 15 peperangan. Jadi Masya Allah ini berarti sahabat dekat, ya, sahabat yang lama juga, yang namanya adalah Al-Barra ibnu Azib. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, yaitu Nabi memerintahkan kepada kita bisab'in dengan 7, ya, dengan 7 perkara. Ya, bisab'in maknanya adalah bisab'i hisalin, ya, dengan 7 perkara. Ya. Wa nahana an sab'in, dan Nabi melarang kita dari 7 juga, ya, 7 perkara juga. Apa itu? Perintahnya ada 7, berarti, ya, larangannya ada 7. Ya. Yang pertama adalah amarona bittiba'il janaiz, ya, bahwa Nabi memerintahkan kita mengiringi jenazah. Ya. Yang dimaksud dengan mengiringi jenazah di sini tentu tidak hanya sekedar mengiringi jenazah sampai ke kuburan, ya, mengiringi jenazah sampai ke kuburan, tetapi yang dimaksud mengiringi jenazah di sini juga termasuk dalamnya adalah mengurusi jenazah, ya, dari mulai menyolatkan, ya, atau memandikan dulu, ya, memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan, menghantarkan ke pemakaman, kemudian menguburkan dan mendoakan. Nah, itu termasuk dalam kategori bittibail al-janaiz. Ya, nanti penjelasan lebih rincinya akan dijelaskan di bawah. Kemudian yang kedua adalah wa'iyadatil marid, ya, mengunjungi orang sakit. Ya, ini bagian daripada sunnah Nabi. Kalau ada saudara kita, teman kita yang sakit, maka sunnah itu dikunjungi. Kemudian wa ijabatid da'i, memenuhi undangan. Ya, misalkan undangan walimah, walimatul urs, ya, atau walimatul safar, atau khitan, ya, pokoknya yang berkaitan dengan pesta, ya, pesta yang syar'i tentunya, ya. Kalau kita diundang maka kita wajib memenuhi undangan tersebut. Kemudian wa nasril madlum, menolong orang yang dizalimi, ya, menolong orang yang dianiaya. Kemudian wa ibraril qasami, menunaikan sumpah dengan sebaik-baiknya. Kemudian waraddis salam, membalas salam, ya. Membalas salam berarti ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, lalu kita wajib membalasnya, menjawab salam tersebut. Kemudian tashmitil altisi, ya, mendoakan orang yang bersin, ya. Nah, jadi kalau ada yang bersin, ya, maka kita wajib mendoakan orang yang bersin tersebut, ya. Nah, nanti dirincikan di bawah kriteria apa saja orang bersin yang wajib kita doakan, ya. Kemudian wanahana, itu 7, ya, 7 perkara yang Rasulullah perintahkan. Kemudian Rasul memerintahkan kita dari apa? Menjauhi dari pertama aniyatil fiddah, ya. Jadi aniyatil fiddah itu maksudnya menggunakan atau memakai bejana dari emas, ya, untuk digunakan untuk minum, makan, misalkan menggunakan piring, gitu, ya, atau mangkok atau cangkir yang terbuat dari perak, itu tidak boleh. Kemudian wa khatamidz dzahab, memakai cincin dari emas, ya. Ini terutama laki-laki, ya. Laki-laki tidak diperbolehkan memakai cincin emas, baik cincin emas yang murni ataupun yang tidak murni. Maksudnya yang karatnya berbeda, gitu, ya. Tapi selama dia disebut emas al-dzahab, maka itu tidak boleh. Termasuk juga campuran, ya, antara emas dengan perak, misalkan dicampur, selama ada kandungan emasnya, maka itu termasuk yang tidak boleh. Baik. Kemudian selanjutnya Rasul melarang kita juga dari al-harir. Al-harir itu adalah pakaian yang terbuat dari sutra atau kain sutra, ya. Al-harir itu adalah kain sutra. Nah, jadi laki-laki terutama tidak boleh memakai kain sutra. Nah, pertanyaannya, apakah ada sahabat Nabi yang memakai sutra? Ada. Nah, yaitu Abdurrahman bin Auf.
itu pernah memakai sutra dan itu tidak dilarang. Nah, dalam kondisi apakah laki-laki boleh memakai kain sutra? Nanti dijelaskan di bawah. Kemudian wadibaj, dibaj itu sama kain sutra juga. Cuman kain sutra, dibaj itu kain sutra yang apa namanya? Yang lembut. Ya, jadi baju atau kain sutra atau ini yang lembut ya, sutra lembut. Itu dibaj ya. Wadibaji, kemudian wal qasi. Nah, al qasi ini adalah orang menyebutnya pelana ya. Pelana itu tempat naik kuda yang terbuat dari sutra juga tak boleh. Atau campuran ya, al qasi itu juga campuran. Ada kain atau baju, ada sebagian katun, sebagian sutra. Nah, jadi dicampur ya. Mungkin ada orang desainer yang membuat baju yang dicampur antara sutra dengan kain jenis kain yang lain. Yang ketiga adalah istabraq. Istabraq itu adalah kain sutra yang tebal, ya, baju atau pakaian yang terbuat dari kain sutra yang tebal. Bisa jadi jaket misalkan ya, atau baju hangat atau baju apa sweater dan sebagainya. Jadi itu dia ya. Jadi ada 7 perintah, ada 7 larangan. Baik, kita bahas sedikit satu-satu ya. Yang pertama adalah bitiba'il janaiz, ya, mengiringi jenazah. Ya. Yang dimaksud dan mengiringi di sini al-masyu ma'al jenazah. Ya, kita berjalan bersama dengan jenazah. Ya. Memang ini berbeda pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan lebih sunnah kalau pengiring mayit itu di depan, ya, yang membawanya di belakang. Jadi di depan yang mengantarkannya. Ada juga yang berpendapat yang menghantarkannya di belakang, jenazahnya di depan, gitu ya. Ya, tapi intinya bahwa ada yang menghantarkan aja, mau di depan atau di belakang. Hari kesimpulannya di belakang juga boleh, di depan juga boleh. Ya, artinya selama kita bisa menghantarkan jenazah tersebut. Nah, kemudian definisi wattiba'il janaiz ini juga tidak terbatas pada menghantarkan saja tadi, ya, tetapi juga termasuk di dalamnya mengurusi jenazah. Dan mengurusi jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi selama ada yang mengurusi, maka gugurlah dosa-dosa kaum tersebut satu kampung gitu ya. Kalau tidak ada yang mengurusi satu pun, ya maka seluruh kampung itu berdosa. Ya, jenazah itu tergantung menggantung kewajibannya sampai dia dimakamkan. Nah, ketika sudah beres dimakamkan, maka gugurlah dosa-dosa orang-orang yang tidak ikut mengurusi jenazah tersebut. Nah, ini hukum mengurusi jenazah adalah fardu kifayah. Ya, jadi wajib diurusi ya, dari mulai memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan, ya, kemudian mengiringi, memakamkan, ya, menguburkan, mendoakan dan seterusnya. Ini bagian daripada wattiba'i bittiba'i al-janaiz gitu ya. Kemudian yang kedua adalah wa'iyadatil marid, ya, menjenguk orang sakit. Ini juga termasuk hal yang sunnah, ya. Jadi iyadatil marid. Kenapa tidak disebut ziaratul marid, tapi menggunakan kalimat iyadah. Iyadah itu kan maknanya adalah al-audu. Al-audu itu mengulang, watikror ya. Jadi disunahkan mengunjungi orang yang sakit itu tidak sekali, ya, terutama yang menjadi kerabat dekatnya. Nah, bagi teman-teman yang jauh, itu memang salah satu adab mengunjungi orang sakit itu adalah tidak lama-lama. Ya. Jadi jangan lama-lama, gitu ya. Tidak lama-lama, kemudian kita doakan, ya, lalu boleh pulang. Ya. Kecuali kalau misalkan orang ini spesial, ya, orang ini spesial, bisa jadi istrinya, suaminya, anaknya, atau keluarga dekatnya yang dengan kehadiran orang ini, si yang sakit ini mendapatkan semangat untuk sembuh misalkan. Nah, itu boleh, justru harus lama, gitu ya. Nah, tapi bagi yang jauh-jauh yang mungkin ingin ikut menjenguk, mendoakan, ya tidak boleh lama-lama, gitu ya. Apalagi sampai merepotkan orang sakit ya, disediain macam-macam gitu ya. Nah, ini merepotkan ya. Justru yang menengoklah yang membawa sesuatu untuk yang sakit, gitu ya, sebagai hadiah, sebagai bagian daripada support ya, agar yang sakit ini bisa lekas sembuh ya. Dan yang paling penting adalah mendoakan
orang yang sakit agar lekas sembuh. Bisa dengan doa syafakumullahu syifan ajilan la yughadiru saqama. Misalkannya itu doa yang paling pendek juga bisa kita sampaikan, atau doa-doa lain yang bisa kita bacakan yang intinya adalah berisi mengandung makna mendoakan agar lekas sembuh ya dengan izin Allah. Ya, ini mengunjungi orang sakit atau ya mengunjungi orang sakit. Nah, apa hukum iyadatul marid? Ya, jadi hukumnya ya mengunjungi orang yang sakit ini sebagaimana hadis lain yang dikutip dalam kitab ini, misalkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza 'ada akhahul muslima lam yazal fi khurmati al jannah hatta yarji'. Oh, Masya Allah ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila dia mengunjungi saudaranya yang muslim ya, kemudian lam yazal fi mati al jannah ya, maka dia selama dia tetap ada di rumah tempat orang yang berkunjung tadi ya, dia akan mendapatkan kemuliaan surga ya, Masya Allah, sampai dia kemudian kembali daripada menjenguk itu. Nah, jadi menjenguk itu balasannya surga, Masya Allah ya. Makanya jangan sungkan atau mungkin jangan ragu jika ada saudara kita, teman kita yang sakit, maka disunahkan mengunjungi. Ya, mengunjungi yang sakit. Insya Allah dengan dikunjungi itu akan ada semangat baru, ya, apalagi dari orang-orang yang dekat. Ya. Kemudian, apakah kemudian ini berlaku bagi Muslim, ya, yang dikunjunginya itu? Ya. Maka menurut kitab ini yastawi fi hadza kullu maridin al-muslim wa ghairu muslim. Ya, jadi mengunjungi orang sakit itu juga boleh kita mengunjungi orang non muslim, ya, boleh. Sebagaimana Nabi dulu pernah mengunjungi orang Yahudi, ya kan, yang sakit, yang buta matanya, kemudian bahkan sampai Nabi suapi gitu ya, dan gara-gara itulah kemudian orang Yahudi itu masuk Islam. Nah, jadi mengunjungi orang sakit itu tidak terbatas hanya kepada sesama muslim saja, ya. Karena bisa jadi barangkali dia punya saudara non muslim, misalkannya apakah kakaknya atau saudaranya, pamannya, karena mungkin dia masuk Islamnya ketika sudah dewasa gitu ya. Dan saudara-saudaranya atau keluarganya masih ada yang belum masuk Islam, maka itu tetap wajib kita mengunjungi. Ya, apalagi saudara dekat gitu ya. Mengunjungi mereka, dan mudah-mudahan dengan sikap kita yang seperti itu bisa membuka pintu hidayah bagi orang yang kita kunjungi tersebut, orang yang kita jenguk tersebut, walaupun dia non muslim. Begitupun juga orang yang sakit ini misalkan orang fasik gitu ya, atau mungkin juga musuh kita ya, kita jenguk gitu ya. Nah, seperti misalkan sikap Salahuddin Al-Ayyubi itu kan mengunjungi musuhnya itu yang sakit lepra itu ya, ketika hendak menaklukkan Palestina atau Yerusalem ya, itu dikunjungi itu ya. Nama rajanya siapa teh? Raja lupa ya atau nama rajanya ya, dikunjungi sama Salahuddin Al-Ayyubi ya. Dari situlah dia hormat kepada kaum muslimin yang memiliki sikap terhadap non muslim ya, ketika sakit itu dikunjungi ya, gitu ya. Kemudian adab ya, adab ziaratul marid atau iyadatul marid. Jadi adab yang termasuk adab mengunjungi orang sakit itu, yang pertama adalah antakuna khafifatan ya, wa antakuna yauman ba'da yaum. Nah, jadi hendaklah ketika kita berkunjung kepada orang sakit, kita tidak memberatkan, justru kita meringankan ya, tidak membuat dia menjadi sibuk mencari sesuatu untuk melayani kita, walaupun kita tamu gitu ya. Tapi yang namanya tamu mengunjungi orang sakit, jangan berharap kita dilayani yang seperti hanya kita mengunjungi saudara yang sedang tidak sakit gitu ya. Kemudian disunahkan adabnya itu boleh beberapa kali mengunjunginya, tidak hanya sekali
gitu ya. Karena bisa jadi temannya tidak banyak misalkan. Ketika temannya tidak banyak, kita kunjungi sekali, terus besok enggak, besoknya lagi, lusanya kita kunjungi, itu makin semangat, ya. Gitu. Kadang-kadang orang yang sakit itu butuh perhatian, ya, butuh perhatian. Dan ketika bagusnya ketika kita mengunjungi orang yang sakit, ya jangan membicarakan penyakit dia, penyakit orang yang sedang sakit itu. Ya dia tahu dia sakit gitu, malah kita bahas penyakitnya. Nah, alangkah bagusnya kita menceritakan sesuatu yang bisa membuat dia senang, bahagia. Mungkin kisah-kisah, cerita-cerita yang tidak ada hubungannya dengan sakitnya, gitu ya. Ya, kecuali kalau misalkan kita ahli di bidang apa, kita mau memberikan sesuatu, obat atau apa, terapi, ya silakan-silakan saja, gitu ya. Tapi kalau tidak ada hubungannya, ya alangkah baiknya kita menceritakan hal-hal yang sifatnya bisa membuat dia makin semangat untuk sembuh, gitu ya, atau membahagiakan. Baik. Ini apa namanya, adab. Kemudian yang berikutnya, adab menjenguk orang sakit adalah mendoakan. Ya, mendoakan orang yang sakit. Tentunya ini bagian daripada adab ketika kita mengunjungi. Kemudian berikutnya adalah tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh dia, dibenci oleh yang dikunjungi atau yang sakit. Nah, itu dia ya. Jadi ini beberapa di antara adab-adab ketika kita mengunjungi orang yang sakit dan membawa hadiah, ya, membawa keberkahan atau hadiah buat orang yang sakit. Baik. Kemudian yang berikutnya itu wa'iyadatul marid. Ya, yang ketiga adalah wa ijabati da'i, ya, memenuhi undangan, ya, orang yang mengundang. Nah, apa yang maksud dengan orang yang mengundang? Yang mengundang di sini adalah orang yang melakukan walimatun nikah misalkan, ya. Jadi kegiatan walimatun nikah atau walimah-walimah yang lain, ya. Nah, namun perlu diperhatikan ketika kita diundang, kita datang. Ketika tidak diundang, tidak wajib datang. Ya. Kenapa? Karena yang wajib datang itu adalah yang diundang saja. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita misalkan nikah, lalu mengundang kita, ya kita hadir. Ya, kecuali misalkan itu bertabrakan dengan agenda lain yang itu sama-sama wajib, ya, sama-sama wajib. Maka dia tinggal memilih, ya. Fikih aulawiyat tuh terjadi di situ. Fikih prioritas, ya. Misalkan waktunya bersamaan dengan dia berangkat haji, ya tentu tidak bisa memenuhi undangan. Atau misalkan dia sakit, tentu tidak bisa memenuhi undangan. Atau dia ada agenda dakwah barengan waktunya, tentu dia tidak bisa memenuhi undangan. Jadi atau tempatnya jauh sekali, ya, jauh sekali misalkan temanannya itu ketika misalkan nih sama-sama kerja di Mahat, misalkan Al-Fakir punya teman di Mahat, terus salah satu guru lah, ya, kemudian beliau keluar dari Mahat, resign, kemudian tiba-tiba ada kabar beliau menikah, ya, tempatnya jauh sekali, ya, perjalanannya bisa sampai 2 hari. Itu boleh saja kita walaupun dia ngundang, kita sampaikan kepada beliau bahwa kita tidak bisa untuk memenuhi undangannya, gitu ya. Ini juga boleh seperti itu. Tapi al-aslunya ketika kita diundang, maka wajib memenuhi undangan tersebut. Ya, kemudian yang kedua, kalaupun kita diundang dan kita mau hadir, pastikan acara walimahnya itu syar'i, ya. Kalau walimahnya tidak syar'i, misalkan ada dangdutan, misalkan, atau ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan, misalkan. Kemudian ada pesta-pesta, atau misalkan ada melakukan kemaksiatan yang lain, maka boleh kita tidak memenuhi undangan tersebut, ya, karena di acara tersebut terdapat hal-hal yang sifatnya maksiat tadi, gitu ya. Nah, jadi kita lihat, oh ternyata ada kegiatan yang maksiat, misalkan ada organ tunggal, ya, ada pementasan, mohon maaf, misalkan biduan perempuan yang tidak menutup aurat, misalkan, ya udah kita balik lagi aja, ya, balik lagi saja, sampaikan bahwa kita tidak bisa memenuhi undangan tersebut. Ini harus tegas, ya, karena Al-Fakir sendiri kalau diundang tuh dilihat dulu nih, wah pas dilihat tuh ada acara begitu, nah balik lagi biasanya, ya. Atau
datang salam sama pengantin pulang lagi gitu ya, cuman salam, nggak ikut makan, nggak ikut duduk, cuman datang kemudian ngasih amplop terus pulang lagi udah ya itu. Jadi ya tidak lama-lama di situ ya. Ini juga perlu diperhatikan ya. Itu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang keempat ya, yang keempat itu adalah wa nasri al-madlum ya, menolong orang yang sedang dianiaya. Nah ini jika kita punya kemampuan untuk menolong orang yang sedang dianiaya, maka kita tolong. Ya, maka disinilah kenapa pentingnya kita harus memiliki bela diri sebenarnya ya. Jadi kaum muslimin ini harus punya bela diri ya. Jadi ketika ada saudara yang dizolimi atau dirinya yang dizolimi, itu bisa melakukan perlawanan ya. Kalaupun dia tidak mampu melakukan perlawanan atau menolong dengan cara langsung, dia bisa minta tolong kepada orang lain ya, atau melapor ke petugas keamanan atau siapapun yang kira-kira bisa menolong saudara kita yang sedang terzolimi. Nah, jadi semampu kita, baik dengan qaulan wa fi'lan disebutkan di sini ya, kita membantu saudara kita yang sedang dizolimi. Kemudian wa ibrari al-qasami ya, sumpah ya, menunaikan sumpah dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi sumpah ini dengan kalimat misalkan wallahi, tallahi, billahi, itu kan sumpah ya. Itu bau kosam, bak kosam, sama tak kosam. Nah, jadi kalau orang itu bersumpah, maka dia wajib menunaikan sumpah itu. Ya, menunaikan sumpah itu. Nah, ketika dia tidak bisa menunaikan sumpahnya, maka dia wajib membayar kafarat. Ya, kafarat sumpah namanya. Ya, kafarat sumpah itu bisa dengan memerdekakan budak atau memberi makan orang miskin sebanyak 10 orang misalkan, atau kalau tidak bisa dia berpuasa berturut-turut selama 3 hari gitu ya. Ini salah satu cara kita memenuhi sumpah atau kafarat sumpah tadi. Nah, untuk sumpah ini para ulama ini membuat aturan gitu ya. Jadi tidak sembarangan sumpah gitu ya. Sumpah ini ada sumpah yang tidak boleh dilakukan. Jadi ada 3 sumpah, ada 3 kategori sumpah yang tidak boleh kita tunaikan. Yang pertama adalah sumpah untuk melakukan kemaksiatan misalkan. Misalkan demi Allah ya, saya akan judi online. Nah, itu tidak boleh ya, itu haram hukumnya. Nah, jadi sumpah dalam melakukan kemaksiatan. Nah, itu tidak boleh. Atau yang kedua adalah bersumpah dalam perkara yang dia tidak dapat kuasai. Ya, misalkan demi Allah saya tahun depan akan masuk fakultas ini misalkan. Insya Allah saya tahun depan akan, demi Allah saya akan mendapatkan gaji 10 juta misalkan. Ini kan nggak pasti gitu ya, sesuatu yang itu bukan kuasa kita gitu, bukan kekuasaan yang kita pegang gitu, yang manusia pegang, itu semuanya dikembalikan kepada kekuasaan Allah. Maka tidak bisa, jadi tidak boleh kita bersumpah terhadap sesuatu yang bukan kuasanya kita, kuasa manusia gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bersumpah untuk memutus tali silaturahim, itu tidak boleh ya. Misalkan saudara bilang saya demi Allah akan memutus hubungan dengan saudara saya, misalkan, adik saya, gitu ya, sampai dia kemudian membuat garis di tanah, pokoknya ini garis sudah putus, saya sudah tidak mengakui lagi dia sebagai adik saya, wallahi demi Allah, itu tidak boleh itu. Nah, ini sumpah yang tidak boleh. Jadi ada 3 kategori sumpah yang tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim. Nah, karena ketiga hal ini perkara itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah waraddis salam, ya, membalas salam gitu ya. Nah, ketika ada seorang muslim mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita wajib menjawabnya. Menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan disunahkan kita menjawab salam dengan minimal sama atau lebih. Ya, misalkan saudara kita mengucapkan Assalamualaikum, maka jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah. Tambahkan gitu ya. Kalau saudara kita mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah,
kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kalau saudara kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawablah yang sama saja, karena kan lebihnya nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Jadi ini sunnah kita untuk menjawab salam, gitu ya. Nah, wajibnya kita menjawab salam, wajibnya kita menjawab salam itu apabila mengucapkan salam itu seorang muslim, ya, maka wajib kita membalas salamnya. Namun jika salamnya disampaikan oleh non-muslim, maka kita tidak boleh membalas salam itu, ya. Tidak boleh kita membalas salam itu, ya. Kita diam saja atau kita jawab dengan kalimat yang lain, misalkan Assalamualaikum, ya. Rasul mencontohkan dengan kalimat Assalamualaikum, artinya celaka bagi kamu. Misalkan dia mengucapkan salam, Assalamualaikum, padahal yang mengucapkan orang kafir. Ya, kita jawab Assalamualaikum. Ya, celaka bagi engkau, gitu ya. Karena tidak ada keselamatan bagi yang bukan muslim, ya, karena assalam itu termasuk bagian daripada muamalah kita dengan sesama muslim, gitu ya. Ini raddus salam, ya, membalas salam. Nah, yang kedua tidak hanya raddus salam, tetapi juga kita afsus salam, menyebarkan salam, ya. Dan yang paling baik di antara dua orang muslim ketika bertemu adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam, Assalamualaikum, gitu ya. Nah, jadi bukan yang menjawab salam. Kalau menjawab ya tentu hukumnya wajib. Nah, yang mengucapkan salam itu lebih utama, gitu ya. Maka kalau ketemu berjumpa dengan siapapun sesama muslim, maka ucapkan salam. Baik si muslim ini kita kenal atau tidak kita kenal. Ya, jadi kalau ini orangnya tidak kita kenal, kalau kita ucapin salam ya nggak masalah, itu bagus, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam misalkan. Nah, padahal kita tidak kenal, ya. Kita hanya tahu mungkin wajahnya saja, atau kita ketemu di masjid, gitu ya. Nah, ucapkan salam. Nah, ini sunahnya. Jadi kita menyebarkan salam. Nah, ini menyebarkan salam itu insya Allah nanti ada hikmah yang bisa kita ambil, ya. Jadi kita senantiasa mendoakan sesama muslim, gitu ya. Nah, jadi mendoakan sesama muslim itu bisa berimplikasi positif bagi si muslim itu, ya. Sama orang yang nongkrong gitu ya, salah satu hak kewajiban orang yang boleh nongkrong tapi harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah mengucapkan salam kepada orang yang sedang jalan, ya. Atau orang yang jalan mengucapkan salam, dia wajib menjawab, gitu ya. Nah, jadi salam dan membaca salam itu juga perlu diperhatikan, gitu ya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab agar makna dari salam itu dapat, ya. Nah, jadi kalau kita mengucapkan salam Assalamualaikum itu pakai alif lam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Nah, jadi panjang pendeknya diperhatikan, gitu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu karena doa, ya. Dan dijawabnya bukan waalaikumsalam, tetapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alif lamnya dibawa. Ya, karena makna alif lam di situ tuh sangat besar, ya. Ketika ada orang mukmin mengucapkan salam Assalamualaikum, itu maknanya adalah segala macam keselamatan, ya, hari ini, besok, dan kapanpun itu, di mana saja, kapan saja, untuk kamu. Coba, ada orang mukmin mendoakan keselamatan bagi kita, ya, tidak berbatas waktu, gitu, karena menggunakan isim tuh, Assalamualaikum, keselamatan, segala macam keselamatan. Untuk mu'alaikum itu artinya kan wajib, ya. Jadi segala keselamatan itu wajib diberikan kepada kamu. Masya Allah, ya. Ini doanya luar biasa ini, ya. Maka kita jawab dengan yang setimpal, waalaikumsalam, alif lamnya dibawa, gitu. Alif lamnya dibawa. Jadi malah tidak dibawa dengan menjawab waalaikumsalam, itu pelit namanya. Ya, orang ngucapin salam dengan berbagai macam keselamatan tadi, kita jawab dengan satu keselamatan, waalaikumsalam. Artinya kan, ya bagi kamu satu keselamatan. Pelit sekali, gitu ya. Nah, maka jawab waalaikumsalam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Dan yang kedua, perhatikan, ya, jangan sampai kita mengucapkan salamnya salah. Misalkan mikum, mikum milam, ya itu kan gak ada artinya, itu mananya apa, ya. Atau misalkan dengan menambahkan panjang pendeknya, misalkan assalamualaikum, nah itu kan
Nah, itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tuhnya panjang gitu ya. Ya, makanya perlu diperhatikan panjang pendeknya. Ya. Ya, tentu bagi orang awam ya karena belum belajar ya mungkin dia bisa dimaklum, tetapi dia akan mendapatkan dosa dari kebodohannya. Tapi bagi orang yang sudah mengaji, sudah belajar seperti ini harus dipraktekkan. Ya, ngucapin salam itu harus betul. Ya, jadi itu kalimat yang bukan kalimat enteng, bukan kalimat sembarangan. Jadi kalimat yang mengandung doa yang luar biasa ya bagi sesama muslim. Nah, makanya menyebarkan salam itu menjadi tali pengikat di antara kita sesama muslim. Coba bayangkan kalau sesama tetangga sering ngucapin salam, itu insya Allah tidak ada tetangga yang saling ribut gitu ya. Kalaupun ada masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik. Ya, karena apa doa ini menghantarkan kepada kedamaian, keselamatan gitu ya. Bagi siapapun yang mengucapkan dan bagi siapapun yang menjawab salam tersebut. Ya, jadi Masya Allah ya. Jadi ini apa namanya? Bagaimana Islam itu mengatur pergaulan ya, pergaulan sesama muslim. Nah, ini tinggal dipraktekkan saja sebenarnya ya, bukan malah kita abaikan. Walaupun ini hal yang sederhana ya mengucapkan salam. Itu ya. Hair ini masalah salam ya. Cobalah teman-teman praktekkan ya ketika sampai ketemu ya di kantor ya, ucapin salam terus jawab salam tersebut gitu ya. Jadi tidak tidak hanya sekedar ngucapin "Hai bro", tapi juga harus dijawab dengan salam yang baik gitu ya. Baik, kemudian watashmitil altis ya. Mendoakan orang yang bersin ya. Nah, dengan doa misalkan nah tapi menjawab atau mendoakan orang yang bersin ini apabila orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Bagi orang yang tidak yang bersin lalu tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak perlu didoakan. Nah, gitu ya. Karena doa itu adalah balasan bagi orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Misalkan dia bersin, alhamdulillah, ucapkan yarhamukallah. Lalu dijawab lagi dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum gitu ya. Jadi jawab yang baik ya. Kalau yang bersin bukan malah diledek gitu ya. Orang bersin malah bilang ya sudahlah gitu. Nah, itu berarti meledek orang yang lagi bersin. Ya, jadi tapi bagi yang membaca alhamdulillah. Nah, bagi yang tidak membaca alhamdulillah ya tidak perlu dijawab. Ingatkan saja gitu ya. Hey, bro atau mas atau dek atau apa ya. Alhamdulillah nanti biar saya doain gitu ya. Gitu ya. Jadi itu ya. Nah, tapi perlu diperhatikan juga. Jadi ulama itu Masya Allah ya sampai spesifik ya. Diperhatikan bersin yang antara bersin yang nikmat gitu ya dengan bersinnya itu penyakit. Misalkan dia bersinnya banyak lebih dari 3 kali. Nah, jadi para ulama itu membatasi 3 kali. Tidak, kalau dia bersinnya 3 kali, nah kalau dia mengucapkan alhamdulillah maka doakan yarhamukallah. Kalau dia bersinnya lebih dari 3 kali, bersin lagi, doanya syafakumullah. Barangkali dia sedang sakit pilek atau flu gitu ya. Nah, ini berarti harus diingatkan atau diajak untuk berobat atau apa gitu ya. Jadi itu kategorisasi bersin ya. Lalu apakah harus menjawab bersin kalau dia lagi sholat? Tidak perlu ya, karena kita sedang sholat ya, ya bersin saja. Dia ucapin alhamdulillah di hati ya, tak perlu kita balas, tak perlu kita jawab. Nanti takut mengganggu bacaan sholat yang sedang kita baca gitu ya, walaupun teks bacanya adalah berbahasa Arab gitu ya. Baik, ini apa namanya tashmitul atish. Karena bersin itu kan nikmat sebenarnya. Kalau lagi gatal hidung ya kan, kita kocok-kocok dikit itu kan lama-lama bersin. Ya, itu nikmat. Dan dengan bersin itu mengeluarkan kotoran di hidung, kemudian mengeluarkan kuman mungkin ya atau bakteri yang sedang nempel di hidung. Ya, dengan bersin keluar semua itu. Nah, salah satu ada bersin ini perlu diperhatikan ya, hampir lupa. Jadi kalau bersin itu ya adabnya itu tidak mengeluarkan suara kenceng gitu ya. Atau sengaja dikencengin, soal hajal gitu, enggak boleh ya. Justru Rasulullah mencontohkan kalau bersin itu ditutup ya, bahkan ditutup dengan lengan Rasul itu. Ya, biar suaranya itu tidak kencang dan tidak menyebar kemana-mana itu air bersinnya itu. Gitu ya, pakai lengan ya, di lengan ditutup
suaranya kecil, kemudian air bersinnya tidak kemana-mana. Jadi bukan malah sengaja kita sebar kemana-mana dengan suara yang kencang sekali, itu tidak boleh. Ini adabnya harus diperhatikan ya, adab bersin ya. Kemudian berikutnya adalah wanahana. Nah, tadi 7 perintah ya. Sekarang kita masuk dalam 7 larangan. Wanahana an, ya, Nabi melarang kita dari aniyatil fiddah ya. Jadi aniyatil fiddah itu artinya menggunakan aniyah. Aniyah itu wadah ya, wadah, bejana atau apapun yang kita gunakan untuk menjadi wadah. Bisa cangkir, misalkan bisa baskom, mangkok, piring ya, atau tempat-tempat lain lah yang biasa digunakan untuk makan atau minum. Nah, kita tidak boleh ya menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari perak. Kita aniyatul fiddah. Nah, alasannya kenapa? Ya tentu ini kan berkaitan dengan masalah mat umat ya. Mat umat wa malbusat ya, jadi pakaian, minuman itu dan ibadah itu tidak ada ilat, tidak ada alasan gitu ya. Kenapa harus begini, harus begitu gitu, ya. Jadi ini lebih kepada bukti ketundukan kita kepada Nabi ya, bukti ketundukan kita kepada syariat ya. Jadi tidak boleh kita cari-cari alasan kenapa sih kita nggak boleh minum di situ gitu ya, di niatul fitah itu. Nah, adapun ada kebaikan yang didapatkan dari kita tidak minum di bejana perak itu namanya hikmah ya. Nah, jadi hikmah itu misalkan ternyata kalau kita minum dari bejana yang terbuat dari perak itu minuman kita menjadi mengandung racun misalkan ya, berbahaya untuk tubuh misalnya begitu. Nah, ini bukan alasan itu ya, itu hikmah saja ya. Jadi sesuatu yang kemaslahatan yang muncul dari kita melaksanakan syariat ya. Bahkan sebagaimana kaidah hukum syara itu kaidah syara itu haitsuma yakunu syar'u takunu maslahah ya. Jadi di mana ada syariat, di situ ada kemaslahatan. Nah, itu salah satunya ya. Jadi ketika kita melaksanakan syariat tidak menggunakan bejana dari perak, maka akan ada kemaslahatan yang kita dapatkan. Nah, itu bagian daripada maslahat yang didapatkan dari penerapan hukum Islam misalnya begitu. Nah, jadi perak ya, atau misalkan bejana yang bercampur antara perak dengan yang lain, misalkan dengan besi atau dengan stainless steel, tapi di dalamnya ada peraknya, maka pastikan tidak mengandung perak atau fiddah. Kemudian yang kedua adalah wa khatamiz zahab ya, memakai emas ya bagi laki-laki ya. Kalau perempuan itu justru ada hadis lain menyatakan boleh ya. Tapi kalau laki-laki tidak boleh memakai perhiasan emas, apakah cincin, jam tangan, kalung atau gelang atau apapun itu ya yang mengandung emas ya. Nah, emas ini yang dimaksud dengan emas ini adalah emas kuning ya, yang punya rumus kimia tertentu ya. Saya lupa ya rumus kimia emas itu apa gitu. AU ya, AU. Nah, itu tuh. Jadi emas itu ya AU itu. Nah, jadi kalau ada logam yang mengandung AU ya, rumus kimianya AU itu masuk ke dalam zahab, maka tidak boleh kita gunakan untuk perhiasan gitu ya. Nah, ada orang menyebut emas putih ya. Emas putih itu kan sebutan kita. Sebenarnya dia bukan emas. Dia itu adalah platinum ya. Nah, kalau platinum boleh karena hakikatnya dia bukan AU, gitu. Dia itu ya platinum. Ya, jadi logam lain. Cuman orang Indonesia menyebutnya emas putih gitu ya. Padahal bukan emas gitu ya. Atau perak, kalau perak boleh. Ya, jadi kalau mau pasang batu akik ya bolehlah ikatannya pakai ikatan dari perak gitu ya, atau dari platinum gitu ya. Itu boleh ya. Yang tidak boleh itu adalah emas yang punya reaksi kimia tadi, rumus kimia AU tadi ya. Itu emas murni atau 24 karat ataupun yang 23 karat ataupun yang lainnya. Tidak selama mengandung emas. Itu tidak boleh kita gunakan untuk perhiasan. Nah, itu buat laki-laki ya. Kalau buat perempuan ya justru boleh. Ya, makanya kalau nikah misalkan maharnya bagusnya emas, ya disunahkan emas, barang-barang berharga gitu ya. Ya segram 2 gram juga lumayan gitu ya buat menghiasi istri kita gitu ya. Masya Allah. Kemudian
wal harir, ya. Harir itu apa? Harir itu tadi ya kain yang terbuat dari sutra. Ya, harir itu ada kain sutra. Jadi yang namanya kain berarti kan bisa dipakai untuk apa saja. Bisa dipakai buat baju, buat celana, ya, atau mungkin buat selendang misalkan, ya, atau buat imamah, atau buat jubah misalkan. Nah itu jadi harir ini kain kain sutra ini tidak boleh dipakai buat laki-laki, ya. Nah ada sahabat Nabi yang tadi yang saya ceritakan itu memakai kain harir ini, yaitu adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Auf. Ya, beliau itu cerita kepada Rasulullah bahwa dia itu punya penyakit kulit dan salah satu terapi untuk mengobati penyakit kulitnya dengan memakai baju dari sutra. Nah, kalau ada uzur seperti itu menjadi boleh gitu ya. Karena ada uzur ya, karena ini digunakan untuk pengobatan. Nah, itu ada tuh ya hadis Rasulullah yang menunjukkan bahwa salah satu sahabat Nabi itu cerita kepada Rasulullah, Rasulullah aku memakai pakaian ini gitu ya karena aku sakit ya penyakit kulit dan kalau aku pakai kain yang lain itu penyakit kulitnya makin parah gitu ya. Maka dia memakai kain sutra untuk mencegah penyakitnya melebar atau mungkin bahasanya infeksi kali ya. Itu jadi boleh. Ya. Tapi bagi yang tidak ada uzur apapun ya tidak boleh memakai kain sutra. Ya. Memang kain sutra itu mahal ya. Kita mungkin tidak bisa pakai ya. Atau suatu saat dipinjemi ya bisa saja. Kemudian selain harir juga ada adibaj ya. Dibaj itu tadi ya. Jadi tetap sama kain sutra. Kain sutra yang lembut. Ya, dibaj itu kain sutra yang lembut. Ya, minan naim ya. Naim itu lembut. Nah, jadi tidak boleh memakai kain sutra yang lembut. Kemudian wal qosi. Qosi ini ada yang mengatakan itu pelana ya. Pelana kuda. Pelana kuda yang terbuat dari sutra atau kain sutra yang dicampur dengan kain yang lain. Apakah kain katun, awol, ya atau apapun itu, ada campuran kain sutranya. Baik kain sutra itu di bagian atasnya, di bawahnya, di tengahnya, pokoknya dicampur aja. Dicampur dengan kain jenis kain yang lain. Maka itu juga tidak boleh. Wal istabrok. Dan kain sutra yang tebal. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, mungkin yang dipakai buat jaket, sweater gitu ya. Itu juga tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Ya. Ikhwani wa rahimakumullah, itu dia ya ada 7 perkara yang Rasulullah perintahkan dan ada 7 perkara yang Rasulullah larang gitu ya. Nah, ini tentu apa namanya? Hal ini bagian daripada tuntunan wahyu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian disampaikan kepada kita kepada para sahabatnya dengan bahasa beliau sendiri gitu ya. Disebutkan tadi ada 6 perintah dan ada 6 larangan yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya ya sebagai bagian daripada ittiba kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita harus lakukan ya sebagai bagian daripada ketaatan kita kepada syariat ya kepada sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan rata-rata itu berkaitan dengan masalah pakaian dan makanan ya. Pakaian, makanan, perhiasan dan seperti yang tadi Al-Fakir sampaikan bahwa untuk atau kaidah hukum syariat yang berkaitan dengan makanan atau mat'umat disebutnya atau masyrubat ya atau malbusat pakaian atau juga ibadah itu para ulama sepakat tidak ada ilat dalam pelaksanaannya. Jadi kenapa kita harus meninggalkan tidak memakai baju sutra ya sudah kita ikuti saja. Itu bagian daripada ketaatan kita. Ya, tidak perlu ada dicari-cari alasannya. Atau misalkan kenapa kita tidak boleh makan daging babi misalkan. Tidak boleh dicari-cari karena ada cacing pitanya misalkan. Nah, itu bukan alasan ya karena bisa jadi cacing pita hilang. Sekarang ada teknologi yang bisa menghilangkan cacing pita. Apakah kemudian ketika daging babi itu tidak ada lagi cacing pitanya menjadi halal? Kan tentu saja tidak. Ya, haramnya haram. Mau ada cacing pitanya kek, mau tidak ada kek, tetap haram. Ya, ini bagian daripada ittiba. Ya, ittiba kita kepada ketentuan syariat dan ini bagian daripada ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, apa saja yang Rasul perintahkan untuk kalian maka lakukanlah. Ya, apapun yang Rasulullah larang ya maka tinggalkanlah. Nah, ini bagian daripada kesunahan kita ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti
apapun yang yang Rasulullah perintahkan dan meninggalkan apapun yang Rasulullah larang. Oke, Masya Allah ya. Ini hal yang yang wajib yang kita ketahui 7 perkara. Dan ini memang hadis ini spesifik 7 ya. Walaupun nanti ada hadis yang lain, ada perintahnya 5, ada perintahnya 10, larangannya itu kan memang ini lebih kepada bagaimana Nabi itu menyampaikan pesan kepada sahabatnya itu, kepada kaum muslimin itu melihat mad'unya gitu. Ya makanya perlu kita perhatikan gitu ya. Jadi kadang Nabi itu memecah-mecah gitu. Tidak semuanya disampaikan kepada si A, ya. Tidak semua disampaikan kepada si B. Jadi kadang-kadang Nabi hanya menyampaikan satu pesan saja. Ya, misalkan kepada sahabat Nabi yang Rasul tahu karakternya bahwa sahabat ini itu tidak bisa menerima pesan banyak gitu. Kalau dikasih pesan banyak dia lupa gitu. Nanti dia tidak bisa menyampaikan kepada orang lain lagi. Nah, cukup pesannya satu, misalnya la takdob, itu cukup itu. La takdob walakal jannah. Ya, jangan kau marah, maka bagimu surga. Itu cukup satu aja itu. Nah, karena mungkin mat'unya orang yang disampaikan pesan oleh Rasul itu orang yang tidak bisa nangkap banyak gitu. Tapi bagi orang atau sahabat Nabi yang bisa menangkap banyak, seperti misalkan Sayyidatina Aisyah, Abu Hurairah, ya, para pembelajar yang sejati itu, ya Rasul menyampaikan banyak-banyak juga Rasul nggak bakal ragu gitu kan. Dan itu pasti akan diserap oleh yang menerima hadis itu, pembelajaran ini. Atau misalkan seperti Hudzaifah al-Yaman misalkan. Itu kan beliau itu malah ketika Hudzaifah nanya sama Rasul, ya Rasul kalau ini begini bagaimana gitu kan. Oh begini. Rasul malah menawarkan lagi, mau nggak aku kasih tahu kamu tentang sesuatu yang begini-begini? Oh mau ya Rasulullah, panjang gitu kan. Karena memang Hudzaifah itu kan pinter orangnya, pinter, cepat nangkap, ya kan. Nah, jadi ini pelajaran buat kita ya sebagai guru, gitu ya juga harus memilah-milih gitu ya. Kalau kita menyampaikan pesan ya dicek saja. Jadi harus ala qadri ukulihi ya, sesuai kemampuan akalnya gitu. Khair itu ya kira-kira Masya Allah. Mohon maaf ya apabila ada gangguan-gangguan dalam materi ini. Namun Insya Allah hadis ini sangat berfaedah sekali buat kita. Ya, sehingga kita tahu ada 7 hal yang Rasulullah perintahkan dan ada 7 hal yang Rasulullah larang dalam hadis ini ya. Nanti ada hadis-hadis yang lainnya yang Rasulullah bikin klasifikasi tertentu. Khair, tafadhal mungkin jika ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, atau ditambahkan, atau disangat juga nggak masalah. Tafadhal. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian materi pada kesempatan siang hari ini. Silakan untuk rekan-rekan semua juga ada pertanyaan bisa langsung cek di kolom komentar atau open mic yang kita sampaikan kita jawab. Dan alhamdulillah hari ini hadisnya hadis-hadis yang relate dengan kehidupan kita. Hadisnya sih ada ya pertanyaan juga ya karena ini relate dengan teman-teman semua. Ada pertanyaan. Suaranya tadi jelas ya? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Jelas ya? Oh ya. Khawatir nggak jelas tadi. Ya, mungkin sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan, mungkin saya coba bertanya satu pertanyaan saja. Nah. Sebenarnya kalau di ulama itu akan menetapkan kriteria orang yang diundang itu seperti apa, Ustaz? Apakah harus ada kata-kata kamu saya undang gitu? Atau misalkan kan sekarang tuh lagi zaman tuh satu undangan buat semua, misalkan hanya satu undangan digital di grup WA gitu. Untuk penghuni grup WA Anda semua diundang dan seterusnya seperti itu. Atau mungkin seperti biasanya kalau orang Betawi misalnya ya cuma modal kembang api gitu apa namanya modal mercon kayak gitu berarti ada kondangan dan bisa datang kayak gitu. Walaupun memang kalau misalkan pengalaman datang ke kondangan Betawi itu ya apa namanya hidangannya memang lebih sederhana gitu. Gitu. Itu aja mungkin satu pertanyaan saya. Ya.
Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz ya? Alhamdulillah sehat sehat. Antum sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz, saya mau tanya nih. Hmm. Tadi kan disampaikan ketika kita orang kafir itu salam, kita kan tidak apa? Tidak menjawab salam sesuai dengan kita menjawab kepada Muslim. Ya. Terus kalau kita mendoakan dalam bentuk lain, misalkan semoga lekas sembuh gitu. Kadang-kadang kan ada teman kita non muslim yang sedang sakit, terus kita mendoakan biar dia cepat sembuh. Kemudian juga dalam hal yang lainnya juga banyak terjadi gitu, misalkan ketika dia selamatan kita datang, itu bagaimana, Ustaz? Ya, terima kasih, itu aja sih pertanyaannya. Ya. Mohon pencerahannya. Baik, yang pertama terkait dengan undangan ya. Jadi memang para ulama itu lebih menekankan undangan itu sifatnya personal. Ya, sifatnya personal. Jadi personal itu maksudnya begini. Jadi si pengundang ini betul-betul mengundang person-person, ya. Si A, si B, si C. Apalagi misalkan persiapan yang diundangnya itu sederhana misalkan. Karena khawatir juga misalkan kalau mengundangnya banyak atau tidak jelas siapa yang diundang dengan sifatnya global begitu, yang datangnya banyak nanti malah tidak bisa memenuhi hak orang-orang yang diundang tadi, gitu ya. Nah, kecuali kalau memang dia sudah siap, gitu ya, sudah siap berapapun yang datang, itu sudah siap dengan segala macam konsekuensinya, boleh-boleh saja diundang secara global, ya, di grup misalkan dia tahu jumlah grupnya ada berapa orang, ya, kemudian dia undang, silakan boleh berkenan hadir dalam pernikahan saya, misalkan, atau dalam selamatan khitanan putra saya pada kapan, hari apa, ya, itu juga boleh begitu. Nah, dengan dia sudah memprediksikan bahwa jumlah yang hadir itu atau jumlah grup yang diundang itu kalau misalkan datang semua itu masih cocok lah ya, masih sesuai gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena ini berkaitan dengan apakah orang yang diundang itu harus datang atau tidak datang. Karena wajib datang kalau diundang. Gitu ya. Ketika tidak ada halangan, tidak ada uzur, terus tidak ada hal yang aktivitas kemaksiatan dari pelaksanaan acara itu, nah, maka ya dia harus datang. Dia harus datang ke acara undangan atau walimah itu. Gitu. Nah, jadi ada kaitan dengan kalau diundang ya harus datang gitu. Maka biar spesifik gitu ya. Orang yang diundangnya harus tepat gitu. Gitu ya. Atau misalkan kalau lingkupnya masih kecil seperti keluarga, ya misalkan Al-Fakir dulu kemarin pernah diundang oleh saudara ibu misalkan ya, jadi saudara ibu itu mengundang lewat ibu gitu ya, karena memang beliau tidak punya kontak, yang mengundang lewat ibu, mengundang ibu dan keluarga, dan disitu sebutkan tuh putra putrinya gitu, ya sudah kami datang gitu karena kami diundang. Dan itu memang dia udah prepare gitu, udah prepare jumlahnya sekian dari keluarga ibu saya berapa orang, 5 orang misalkan, dengan suami dan anaknya, ya akhirnya kita hadir gitu ya dari undangan tersebut. Nah, jadi begitu. Kemudian yang kedua, kalau mendoakan non muslim dalam perkara dunia itu nggak masalah. Misalkan tadi ya lekas sembuh, misalkan dia selamatan rumah, misalkan semoga rumahnya itu tentram, rumahnya itu penuh dengan hidayah, kan bagus tuh doanya begitu ya. Hidayah menuju Islam misalkan gitu ya. Nah, boleh ya, doa-doa yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan dunia, ya nggak masalah. Tapi kalau berkaitan dengan masalah masuk surga, keselamatan tuh ya tidak boleh. Karena salam itu lingkupannya tidak hanya keselamatan dunia, ya, termasuk keselamatan akhirat. Dan kita sudah tahu bahwa orang-orang kafir itu tidak akan selamat di akhirat, gitu, bahwa mereka semuanya akan masuk neraka. Maka tidak termasuk kontraproduktif dengan doa yang kita sampaikan kepada mereka. Di satu sisi Allah tetapkan bahwa mereka ada di neraka, gitu ya. Kita doain mereka selamat di akhirat, kan nggak mungkin, nggak nyambung gitu.
Dan salam itu makanya salam itu kenapa wajib dibalas itu karena salam itu maknanya luas gitu ke semua keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau di akhirat tapi kan selamat dari api neraka gitu. Nah, maka tidak boleh ketika non muslim misalnya mengucapkan salam kita balas salam itu dengan hal yang sama gitu. Tapi kalau sekedar mendoakan semoga kamu lekas sembuh, semoga misalkan hidupmu bahagia di dunia ya kan. Semoga kamu diberi hidayah oleh Allah misalkan. Semoga rumah ini dipenuhi dengan kebaikan dan hidayah itu boleh-boleh saja. Jadi berkaitan dengan doa-doa yang sifatnya duniawi itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah mendoakan sesuatu yang bertentangan atau bertolak belakang dengan sejatinya mereka itu akan seperti apa nanti di akhir. Itu Allah alam bisawab. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban yang diberikan. Insya Allah masih ada waktu lagi untuk dua orang temannya. Silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Kami ini hadisnya lumayan banyak ya. Ada 7 himbauan, ada 7 anjuran dan juga ada 7 larangan. Silakan. Iwan saat jalan. Nah, Pak Vin. Ya, terkait apa namanya itu bagian dari birrul walidain mungkin ya, bakti pada orang tua wabil khusus yang sudah meninggal gitu kan, itu tetap menjaga silaturahim dengan teman-teman dekat orang tua kita gitu kan. Saya diajarkan begitu, tapi maksud saya apakah ini secara spesifik ada diajarkan melalui hadis-hadis Rasulullah atau ini tradisi sebetulnya, bukan ajaran Islam secara khusus tapi tradisi apa namanya tuh, mungkin sahabat-sahabat Nabi atau tradisi di Arab sana sahabat-sahabat Nabi atau tradisi yang nyebar ke Indonesia gitu, tradisi ketimuran gitu. Jadi saya diajarkan begitu soalnya oleh orang tua. Jadi teman-teman dekat orang tua itu tetap kita berbaik ya, jaga hubungan baik, bertegur sapa gitu, apa namanya, walaupun orang tua kita sudah nggak ada gitu loh. Mohon pencerahannya Ustaz Jalani. Her. Tes suara. Ya, masuk Pak Vin. Tadi saya lupa buka apa namanya soundnya. Ya, berkaitan dengan tadi ya istilah silaturahim, ini sudah kita bahas di kajian hadis keberapa gitu ya. Iya, Itu memang iya. Silaturahim ini kalau dalam konteks hukum Islam, kemudian ya hukum Islam itu menjalin hubungan dengan sanak famili ya, saudara gitu ya. Dengan saudara orang tua kita, paman, misalkan bibi, ponakan, sepupu, itu kan karib kerabat lah ya, yang masih ada hubungan dengan rahim nenek kita atau saudara kita, gitu. Nah, yang dimaksud dengan silaturahim itu adalah apabila ada yang terputus, gitu. Nah, jadi kalau ada yang terputus, maka sambungkan sil rahim gitu, sambungkanlah dengan kasih sayang. Itu makna silaturahim. Jadi lesal wasil lil mukafa kan gitu ya, lil mukafi. Jadi tidaklah disebut sebagai wasil, artinya yang menyambungkan tali silaturahim bagi yang sudah biasa saling mengunjungi. Nah, jadi kalau sudah biasa saling mengunjungi dengan saudara-saudara orang tua kita atau dengan saudara-saudara kita, itu bukan yang dimaksud dengan silaturahim, itu bukan. Itu ya sila ukhuwah saja, menjalin hubungan kekeluargaan, persaudaraan gitu. Nah, tapi yang dimaksud dengan menyambungkan tali silaturahim itu apabila terputus. Nah, maka sambungkan. Nah, terputus itu bisa jadi ada gesekan, permusuhan, atau mungkin terputus karena sudah lama tidak berjumpa. Misalnya ada saudara kita yang jauh, tak lama nggak ketemu, kita cari-cari kontaknya ketemu, terus kita sambungkan lagi. Nah, itu. Nah, ini bagian daripada kewajiban syariat menyambungkan tali hubungan yang terputus. Itu termasuk mungkin keluarga orang tua kita. Itu, ya. Ya. Nah, itu bagian daripada
bagian daripada kita berbuat baik kepada atau birrul walidain itu, karena itu menyambungkan tali silaturahim yang terputus tadi. Karena hukumnya wajib tuh menyambungkan tali yang sudah terputus itu. Itu tidak boleh di antara sesama keluarga kita. Biasanya sih masalah waris yang bikin terputus itu biasanya. Itu kacau. Itu memang harus disambungkan lagi. Nah, kalau misalkan kita berusaha menyambungkan, ternyata dia tidak mau disambung, ya sudah. Yang penting kewajiban kita sudah tertunaikan, kita menyambung tali silaturahim yang terputus. Gitu. Nah, jadi konteksnya bukan asal yang sudah biasa sering ketemu, yuk silaturahim yuk, gitu. Bukan begitu tadi, tapi lebih prioritas yang sudah terputus disambungkan lagi, begitu ya? Begitu yang dimaksud dengan silaturahim. Namun kalau konteksnya itu bahasa Indonesia, kan kata silaturahim itu sudah diserap ya. Sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Maksudnya adalah menjaga hubungan baik gitu ya dengan teman, atau kita satu perusahaan yuk kita silaturahim yuk sama teman itu. Nah, mungkin maknanya ya nggak masalah. Itu berarti kan sudah bukan makna syariat lagi, itu maknanya makna bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Artinya kan kita menjalin hubungan baik dengan siapa saja, gitu kan. Kan itu bagian daripada kewajiban kita berbuat baik, muhsin ya, berbuat baik kepada siapa saja. Salah satunya adalah dengan cara saling mengunjungi, ya, saling menasihati, mengucapkan salam, saling memberi hadiah. Itu kan bagian daripada tadi silaturahim dalam pengertian bahasa Indonesia tadi. Gitu. Syukuran Tat. Nah, afwan, barakallahu wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Saya belakang berperan. Mungkin ada sesuatu lagi nih, silakan. Itu masih ada yang bertanya gitu. Jadi jangan sampai dipendam aja. Nanti penasaran. Silakan untuk satu orang sendiri. Cukup insyaallah tuh. Ya. Baik, cukupkan ya untuk kita jawab. Dan juga alhamdulillah kita sudah bisa bertemu dan belajar kembali bersama saya kami. Semoga apa yang kita dapatkan di siang hari ini bisa memberikan bermanfaat dan keberkahan dengan ilmu, dan juga bisa memberikan tambahan kebaikan bagi kita semua untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Terima kasih. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majlis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Jazakumullah.